Di sebuah kota kecil yang ramai, Nora dan Sheila berjuang untuk meraih impian mereka sebagai host live streaming di TikTok. Mereka menjual peralatan makeup, mulai dari foundation, lipstick, hingga palet eyeshadow yang beraneka warna. Nora dikenal dengan wajah cantiknya, senyumnya yang memikat, dan kemampuannya berinteraksi dengan penonton. Setiap kali dia live, jumlah penontonnya selalu melonjak, dan dia mendapatkan banyak dukungan dari pengikutnya. Di sisi lain, Sheila, meskipun juga cantik dan berbakat, merasa terpinggirkan. Dia sering kali harus berjuang keras untuk mendapatkan perhatian penonton, dan semakin hari, rasa iri terhadap Nora semakin membara. Kenapa dia selalu lebih berhasil? Pikir Sheila, saat melihat Nora mengobrol dengan penontonnya sambil tertawa lepas. Rasa sakit itu semakin dalam ketika Sheila melihat komentar-komentar positif yang mengalir untuk Nora, sementara dia hanya mendapatkan sedikit pujian. Suatu malam, setelah sesi live yang sukses, Nora pulang dengan perasaan senang. Dia tidak tahu bahwa Sheila sedang merencanakan sesuatu yang gelap. Di dalam kamar tidurnya, Sheila melamun sambil melihat cermin. "Aku harus melakukan sesuatu," ujarnya, bertekad untuk mengubah nasibnya. Dia mulai mencari cara untuk meningkatkan penampilannya dan mendapatkan lebih banyak penonton. Dalam pencariannya, Sheila mendengar tentang pesugihan Giwang Nyai, sebuah praktik yang konon dapat memberikan kekayaan dan ketenaran kepada siapapun yang berani mengambil risiko. Dia bertemu dengan seorang dukun yang misterius, yang menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kekayaan tersebut, dia harus bersedia memberikan tumbal. "Tumbal, apa ini?" pikir Sheila, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takutnya. Dukun itu menjelaskan bahwa dia harus menggunakan susuk, benda magis yang akan membuat wajahnya lebih menarik. Dengan semangat, Sheila setuju untuk melakukannya, tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan datang. Di dalam hatinya, dia percaya bahwa semua ini akan membawanya menuju kesuksesan yang selama ini dia impikan. Sementara itu, Nora melanjutkan harinya tanpa mengetahui apa yang sedang direncanakan Sheila. Dia berusaha untuk tetap berfokus pada kontennya, berinteraksi dengan penonton, dan menjalin hubungan baik dengan mereka. "Aku ingin membuat mereka bahagia," kata Nora pada dirinya sendiri. Dia merasa bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepadanya dan bertekad untuk terus berkarya. Ketika Sheila mulai merasakan efek dari susuk yang dipasang, penampilannya memang berubah. Dia tampak lebih menawan dan menarik perhatian lebih banyak penonton. Namun, bersamaan dengan itu, dia juga mulai merasakan hal-hal aneh. Suara-suara bisikan di malam hari, mimpi buruk yang menghantuinya, dan perasaan tidak nyaman yang terus mengikutinya. Dia mengabaikan semua itu, terjebak dalam ambisi untuk mengalahkan Nora. Di sisi lain, popularitas Nora terus melonjak. Dia mulai mendapatkan tawaran endorsement dan kerjasama dengan merek-merek besar. Setiap kali dia mengecek akun TikTok-nya, dia melihat jumlah pengikutnya bertambah dengan pesat. "Aku tidak akan berhenti," ucapnya penuh semangat. Namun, dia juga merasakan ada sesuatu yang aneh. Kadang-kadang, saat dia sedang siaran, dia merasa seperti ada yang mengawasinya, tetapi dia mengabaikannya sebagai efek dari stres. Setelah seharian beraktivitas, Nora tiba di kantor untuk menjalani shift malamnya. Suasana di dalam ruangan terasa sepi dan sunyi, hanya suara deru AC yang terdengar. Rasa khawatir mulai menyelimuti pikirannya karena Sheila tidak hadir. "Dia selalu di sini, kenapa malam ini dia tidak datang?" pikirnya, namun dia berusaha menepiskan rasa cemas itu. Nora tahu bahwa dia harus tetap fokus dan melanjutkan siaran live-nya. Dia mengatur peralatan makeup di meja dan memeriksa pencahayaan. Dengan senyum ceria, dia memulai siarannya. "Halo, teman-teman. Selamat datang di live streaming saya. Malam ini, kita akan membahas beberapa tips makeup untuk pesta." Semangatnya mengalir, dan penonton pun mulai berdatangan. Angka jumlah penonton mulai meningkat, dan Nora merasa bersemangat. Namun, semakin lama, suasana di dalam ruangan terasa semakin mencekam. Nora mulai mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan lembut yang tidak bisa dia pahami.
Mungkin hanya halusinasi, bisiknya pada diri sendiri, berusaha untuk tetap tenang. Namun, saat dia berbicara, ada sesuatu yang tidak beres. Penonton mulai berkurang dengan cepat. Dari ribuan, menjadi ratusan, lalu puluhan. Nora, ada yang salah. Komentar salah satu penonton di chat. Kok tiba-tiba sepi? Nora berusaha tersenyum, tetapi hatinya mulai berdebar. Tidak, ini tidak mungkin, pikirnya, merasa ketakutan menyelimuti dirinya. Saat dia menoleh ke arah pintu, dia melihat pintu ruangannya tergeser sedikit, meski tidak ada angin yang bertiup. Hati Nora berdegup kencang. Dia mencoba untuk mengabaikan perasaan tersebut dan melanjutkan siarannya, tetapi lampu tiba-tiba berkedip. Ada yang aneh malam ini, ujarnya, berusaha tetap ceria. Namun, saat lampu mati total, suasana menjadi sangat gelap. Apa yang terjadi? Teriaknya, panik. Dalam kegelapan, dia bisa merasakan sesuatu yang dingin dan tidak nyaman. Siapa di sana? Teriaknya, suaranya menggema dalam keheningan. Ketika dia berusaha menyalakan kembali lampu, dia merasakan kehadiran di belakangnya. Ada sesuatu yang mengintainya, membuat bulu kuduknya berdiri. Di layar live streaming, jumlah penonton terus berkurang hingga akhirnya nol. Apa yang terjadi dengan mereka? Pikirnya, merasakan desakan ketakutan. Nora berusaha tetap tenang dan mengambil napas dalam-dalam. Dia ingin percaya bahwa semua ini hanya imajinasinya. Namun, saat dia berbalik, dia melihat bayangan gelap di sudut ruangan. Tidak, ini tidak mungkin, teriaknya, berusaha meraih ponselnya untuk mematikan siaran. Namun, ponselnya tidak mau menyala. Dia merasa terjebak dalam kegelapan yang semakin mencekam. Ketika dia berusaha membuka pintu, dia mendapati pintu itu terkunci. Panik mulai merayap dalam dirinya. Sheila, di mana kau? Teriaknya, berharap sahabatnya muncul untuk membantunya. Tetapi tidak ada jawaban. Suara bisikan semakin menguat, memenuhi ruangan dengan kata-kata yang tidak bisa dia mengerti. Mengapa kau mengabaikanku? Bisik suara itu, membuatnya terjatuh ke lantai. Dalam keadaan putus asa, Nora mulai merangkak menjauh dari bayangan tersebut. Dia teringat semua momen indah bersama Sheila, bagaimana mereka berbagi impian dan harapan. Mengapa semua ini terjadi? Pikirnya, merasakan kesedihan yang mendalam. Saat dia terjebak dalam kegelapan, dia mulai memahami bahwa ini bukan hanya tentang ketenaran, ini adalah pertarungan antara kehidupan dan kematian. Dalam keputusasaannya, dia berdoa agar semua ini segera berakhir, tetapi suara itu terus mengelilinginya, menuntut sesuatu yang tidak bisa dia berikan. Malam itu menjadi ujian terberat bagi Nora. Dia menyadari bahwa kekuatan gelap yang mengintainya adalah hasil dari pilihan yang telah dibuat Sheila. Rasa sakit dan penyesalan mulai memenuhi hatinya. Aku tidak tahu apa yang kau lakukan, Sheila, tetapi aku butuh bantuanmu sekarang, desahnya dalam hati, berharap sahabatnya mendengarnya. Kegelapan malam mulai mereda saat fajar menyingsing, tetapi untuk Nora, malam itu terasa seperti selamanya. Dengan napas yang masih terengah-engah dan hati yang berdebar, dia akhirnya berhasil menyalakan lampu. Namun, suasana di ruangan itu masih menyisakan rasa mencekam. Saat dia berusaha mengumpulkan keberanian, pikirannya melayang kepada Sheila. Apa yang terjadi padanya? Tanya hatinya, penuh kekhawatiran. Sementara itu, Sheila terbangun dari tidurnya, merasakan kegelisahan yang menyelimuti dirinya. Mimpinya semalam adalah mimpi buruk yang menghantuinya, bayangan hitam yang mengintainya dan bisikan suara yang terus-menerus memanggil namanya. Ada yang tidak beres, pikirnya, merasakan bahwa semua ini berkaitan dengan pesugihan yang telah dia lakukan. Seiring hari berlalu, Nora berusaha untuk kembali normal. Dia memutuskan untuk menghubungi Sheila, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Rasa cemas mulai merayap kembali. Kemana dia pergi? Tanyanya dalam hati, merasa kehilangan sahabat yang selalu ada di sampingnya. Di dalam hatinya, Nora mulai meragukan niat Sheila. Dia teringat akan semua percakapan mereka sebelumnya, saat Sheila mengungkapkan rasa iri dan ketidakpuasannya.
Apakah dia benar-benar bisa melakukan sesuatu yang mengerikan padaku? Pikirnya, merasakan perasaan dingin merayap di tulang belakangnya. Ketika malam tiba, Nora kembali masuk shift malam di kantor, berharap bisa menemukan petunjuk tentang keberadaan Sheila. Dia memeriksa pesan-pesan di media sosial, tetapi semua terasa sepi. Dalam keheningan, dia mulai mengingat semua saat-saat indah bersama Sheila, bagaimana mereka saling mendukung dalam setiap langkah. Namun, bayang-bayang kegelapan mulai menggantikan kenangan indah itu. Saat dia mulai siaran live, suasana terasa berbeda. Dia merasakan ketegangan yang mengalir di udara, seolah ada sesuatu yang mengintai. Hari itu, dia memutuskan untuk berbagi cerita tentang kejanggalan yang dia alami. Malam ini, aku ingin berbagi pengalaman aneh yang terjadi beberapa waktu lalu, ujarnya, berusaha untuk tetap tenang. Namun, saat dia berbicara, dia mendengar suara bisikan lagi. Kau harus membayar untuk ketenaranmu. Suara itu mengalir lembut, tetapi penuh ancaman. Apa ini? Pikirnya, merasakan ketakutan kembali merayap. Dia berusaha untuk tetap fokus, tetapi bayangan gelap itu mulai muncul lagi di sudut matanya. Dalam keputusasaannya, dia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang pesugihan Giwang Nyai. Dia menghubungi beberapa teman online dan melakukan riset. Dalam pencarian itu, dia menemukan informasi mengejutkan tentang bagaimana pesugihan tersebut memerlukan tumbal, dan siapapun yang terlibat bisa terjebak dalam kegelapan abadi. Apakah Sheila terlibat dalam ini? Pikirnya, hatinya bergetar. Di sisi lain, Sheila merasa terjebak dalam jaring yang dia buat sendiri. Popularitasnya semakin meningkat, tetapi rasa cemas dan bersalah terus menghantuinya. Suara-suara dalam kepalanya semakin menguat, membisikkan kata-kata yang tidak bisa dia abaikan. Kau harus membayar, Sheila, kata suara itu, dan dia merasa tertekan. Dalam perjalanan pulang dari sebuah acara, dia melihat wajah Nora di cermin mobilnya. Apa yang sudah aku lakukan? Pikirnya, matanya penuh dengan air mata. Dia merasa bahwa ambisinya telah menghancurkan segalanya. Namun, rasa iri dan obsesi untuk tetap berada di puncak membuatnya tidak bisa mundur. Saat malam tiba, Sheila merasa tidak nyaman. Dia merasakan kehadiran yang mengintai, dan suara-suara aneh terus membisikkan namanya. Kau tidak bisa lari, bisik suara itu, membuatnya ketakutan. Dalam keadaan putus asa, dia bergegas menuju kantor tempat Nora bekerja. Ketika Sheila tiba, dia menemukan ruangan dalam keadaan berantakan. Nora, di mana kau? Teriaknya, tetapi tidak ada jawaban. Dia melihat layar live streaming yang masih menyala dan menyadari bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Apa yang telah aku lakukan? Pikirnya, saat rasa penyesalan mulai menyelimuti hatinya. Nora, di saat yang sama, masih terjebak dalam kegelapan batinnya. Dia merasa bahwa semua ini berkaitan dengan keputusan Sheila. Dia tidak bisa melakukan ini padaku, ucapnya dalam hati. Tetapi keraguan mulai menghantuinya. Dia ingin percaya bahwa sahabatnya tidak akan pernah berbuat jahat. Ketegangan semakin membara saat Sheila berlari menuju kantor tempat Nora bekerja. Setiap langkahnya dipenuhi rasa cemas dan penyesalan. Nora, di mana kau? Teriaknya, tetapi hanya keheningan yang menyambutnya. Saat dia memasuki ruangan, suasana yang mencekam langsung menyergapnya. Lampu berkedip-kedip, dan ruangan itu terlihat berantakan, seolah ada yang berjuang di sana. Sheila merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari pesugihan yang dia jalani. Dalam pencarian untuk mendapatkan kekayaan dan ketenaran, dia telah mengorbankan orang yang paling dekat dengannya. Apa yang telah aku lakukan? Bisiknya, merasakan air mata menggenang di matanya. Di sudut ruangan, dia melihat layar komputer masih menyala dengan siaran live yang belum berakhir. Namun, jumlah penonton di kolom chat telah hilang. Sheila berlari ke arah layar, wajahnya pucat. Nora, teriaknya, tetapi tidak ada jawaban. Dalam sekejap, semua kenangan indah bersama Nora melintas di pikirannya. Momen-momen ketika mereka tertawa, berbagi rahasia, dan saling mendukung. Sementara itu,
Nora terjebak dalam kegelapan yang semakin dalam. Dia bisa merasakan kehadiran yang mengintainya, dan suara bisikan terus menggema di sekelilingnya. Kau harus membayar, bisik suara itu, semakin menekan jiwanya. Dia berusaha melawan ketakutan yang melanda, tetapi bayangan gelap di sudut ruangan semakin mendekat. Di tengah kegelapan, Nora teringat akan mantra yang pernah dia dengar dari seorang dukun. Dalam keadaan putus asa, dia mulai mengucapkannya. Aku tidak akan membiarkanmu menguasai hidupku. Teriaknya, berusaha untuk menegaskan keberadaannya. Namun, suara itu semakin keras, menuntut agar dia menyerah. Saat Sheila mendengar teriakan Nora, dia merasa hatinya hancur. Nora, aku di sini. Teriaknya, berusaha mencari sahabatnya dalam kegelapan. Dia merasa bahwa dia harus menyelamatkan Nora, meskipun semua ini adalah hasil dari keputusannya sendiri. Dengan penuh ketegangan, dia mencari-cari di dalam ruangan, berharap menemukan sahabatnya. Akhirnya, dia menemukan Nora terjatuh di sudut ruangan, wajahnya pucat dan matanya terbuka lebar. Nora, teriaknya, berlari mendekat. Namun, saat dia sampai, bayangan gelap itu juga muncul di hadapannya. Kau datang untuk menyelamatkannya. Semua ini adalah hasil dari pilihanmu, bisik suara itu kepada Sheila, membuatnya terhenti sejenak. Nora, bangun, seru Sheila, berusaha membangunkan sahabatnya. Namun, Nora hanya terdiam, terjebak dalam ketakutan. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi, ucap Sheila, merasakan tekanan yang semakin berat. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia harus membayar untuk tindakan yang telah dia pilih. Dalam momen penuh ketegangan ini, Sheila mengambil keputusan. Kau ingin aku membayar? Baiklah, aku akan mengambil alih semua ini. Teriaknya, menantang bayangan gelap itu. Dia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Nora adalah dengan menghadapi kegelapan yang telah dia panggil sendiri. Sementara itu, Nora mendengar suara sahabatnya dan berusaha untuk kembali ke kesadaran. Sheila, jangan, desahnya, tetapi suaranya terputus. Dalam kegelapan, dia merasakan kekuatan gelap itu semakin mendekat, dan dia tahu bahwa mereka harus bekerja sama untuk mengatasi semua ini. Sheila berlutut di samping Nora, memegang tangannya dengan erat. Kita bisa melawan ini bersama, katanya, berusaha menguatkan sahabatnya. Aku minta maaf, Nora. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Aku akan berjuang untuk kita berdua. Dalam momen itu, kekuatan persahabatan mereka mulai bangkit kembali. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Nora dan Sheila mulai mengucapkan mantra yang mereka ingat, berusaha untuk mengusir bayangan gelap yang mengintai mereka. Suara bisikan itu semakin berkurang, tetapi bayangan itu masih mengancam. Jangan menyerah, teriak Nora, menatap Sheila dengan penuh harapan. Mereka berdua bersatu, menguatkan satu sama lain dalam pertarungan melawan kegelapan. Saat mereka berdoa dan mengucapkan kata-kata yang membawa harapan, cahaya mulai muncul, menerangi ruangan yang gelap. Namun, bayangan itu tidak akan mudah menyerah. Kau pikir kau bisa melawan takdirmu? Kau telah memilih jalan ini. Teriak suara itu, semakin mengancam. Dalam momen yang menegangkan, Nora dan Sheila merasakan pertempuran antara harapan dan ketakutan, antara persahabatan dan pengkhianatan. Ketika cahaya semakin kuat, bayangan itu mulai menghilang. Namun, dalam prosesnya, Sheila merasakan sesuatu yang aneh. Nora, aku merasa tidak enak, katanya, terhuyung-huyung. Dalam usaha untuk menyelamatkan sahabatnya, dia tidak menyadari bahwa dia juga terperangkap dalam jaring kegelapan. Nora, aku, sebelum Sheila bisa menyelesaikan kalimatnya, dia jatuh ke tanah, merasakan beban yang berat menekannya. Sheila, teriak Nora, tetapi saat dia berusaha untuk menggapai sahabatnya, bayangan gelap itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Dengan tekad baru, Nora berusaha untuk bangkit dan melawan. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya, ujarnya, menguatkan diri. Dalam pertarungan terakhir ini, mereka berdua harus menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka dan berjuang untuk kehidupan mereka.
Dalam kegelapan yang mencekam, Nora dan Sheila berdiri bersebelahan, bertekad untuk melawan bayangan gelap yang mengancam mereka. Suara bisikan yang menakutkan terus bergema di sekitar mereka, menuntut agar mereka menyerah. Kau tidak bisa melawan takdirmu, bisik suara itu, menambah beban di hati mereka. Nora berusaha mengumpulkan semua keberaniannya. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan membiarkanmu mengambil hidup kami. Teriaknya dengan penuh semangat. Dia berpegangan erat pada tangan Sheila, merasakan ketegangan dan ketakutan yang sama. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah pertarungan untuk hidup mereka. Cahaya mulai muncul di sekitar mereka, tetapi bayangan itu tidak akan mudah menyerah. Kau sudah memilih jalan ini, dan sekarang kau harus membayar. Suara itu menggema, semakin kuat dan menakutkan. Nora merasakan ketakutan mulai merayap kembali, tetapi dia tahu bahwa mereka harus tetap bersatu. Sheila, di sisi lain, merasakan beban yang semakin berat. Nora, aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan, katanya dengan suara lemah. Dia bergetar, dan dalam sekejap, dia merasakan kehadiran gelap semakin mendekat. Sheila, jangan, kita bisa melawan ini. Nora berusaha memberikan semangat, tetapi dia tahu bahwa teman baiknya sedang berjuang melawan sesuatu yang lebih besar dari mereka. Sebagai usaha terakhir, keduanya mulai mengucapkan mantra yang mereka ingat, berharap bisa mengusir kegelapan yang mengintai. Kami tidak takut, kami bersatu, teriak mereka bersama-sama, saat cahaya semakin terang, berusaha mengusir bayangan yang menakutkan itu. Namun, saat cahaya itu semakin menyala, Sheila merasakan sesuatu yang aneh. Dalam sekejap, bayangan gelap itu mengambil bentuk yang lebih jelas, dan dia terjebak dalam pandangan mata yang menakutkan. Inilah harga yang harus kau bayar, bisik suara itu, dan dalam sekejap, Sheila terjatuh ke tanah, terkulai lemas. Nora, aku merasa sangat lemah, ucap Sheila, matanya mulai kehilangan sinar. Sheila, tidak, jangan tinggalkan aku, teriak Nora, merasakan kepanikan melanda dirinya. Dia berusaha mendekati sahabatnya, tetapi bayangan itu seolah memisahkan mereka. Kau harus membayar untuk ambisi yang kau pilih. Suara itu berulang kali menekankan, seolah menjadikan Sheila sebagai tumbalnya. Nora berjuang melawan rasa putus asa. Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Teriaknya, menguatkan diri. Dalam momen yang kritis ini, dia menyadari bahwa mereka harus saling mendukung, bahkan jika itu berarti mengorbankan diri mereka sendiri. Namun, saat dia mencoba menggapai Sheila, bayangan itu semakin kuat. Kau tidak bisa menyelamatkannya, dia adalah pilihanmu, teriak suara itu, dan dalam sekejap, kegelapan mulai menyelimuti tubuh Sheila. Nora merasakan hatinya hancur saat melihat sahabatnya terjebak dalam kegelapan. Sheila, aku akan berjuang untuk kita berdua. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Teriaknya, berusaha menekan rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Dalam momen terakhir, Nora berusaha mengumpulkan semua kekuatannya. Dia mengucapkan mantra dengan keras, berusaha untuk membebaskan Sheila dari cengkeraman kegelapan. Kami adalah sahabat, kami tidak akan terpisah. Namun, saat itu, cahaya yang bersinar mulai meredup, dan bayangan itu semakin dekat. Sheila, dalam keadaan lemah, menatap Nora dengan penuh penyesalan. Maafkan aku, Nora, aku tidak ingin semua ini terjadi, ucapnya, air mata mengalir di pipinya. Aku hanya ingin kita sukses bersama. Dalam momen yang menyedihkan itu, Nora merasakan kepedihan yang mendalam. Aku juga, Sheila, kita seharusnya saling mendukung, bukan bersaing. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Nora berteriak, tidak. Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Dia berusaha untuk menyatukan semua energi positif yang ada di dalam dirinya. Berharap bisa mengusir kegelapan yang mengancam sahabatnya. Namun, kegelapan itu meresap semakin dalam, dan dalam sekejap, Sheila menghilang dari pandangan Nora, terjebak dalam gelap yang abadi. Sisa-sisa cahaya yang ada di ruangan itu perlahan memudar, dan suara bisikan mulai mereda. Kau telah memilih jalanmu, dan sekarang kau harus membayar. Suara itu terakhir kali mengucapkan kata-katanya,
Sebelum menghilang sepenuhnya, Nora terdiam, merasakan kesedihan yang mendalam. Dia jatuh ke lantai, air mata mengalir deras.